Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan dengan gratis untuk mengendalikan drone Rise Telo. Aplikasi itu merupakan aplikasi pengendali Telo khusus untuk mengatur agar gerakan terbang Telo ini membentuk sebuah poligon ya, atau bentuk segi banyak. Jadi seperti kalian mungkin pernah tahu dari aplikasi standarnya Telo Up, itu kita bisa melakukan pola terbang melingkar atau berkeliling yang bernama flight mode circle. Namun keterbatasan Telo Up dalam menggerakkan drone Telo ini membentuk circle itu adalah jari-jari melingkarnya hanya dibatasi kurang lebih 1 meter jari-jarinya. Nah, dengan aplikasi yang akan saya bahas nanti, itu kita bisa membuat gerakan circle dengan jari-jari yang lebih panjang lagi. Seperti apakah aplikasi tersebut? Saksikan terus video saya sampai habis. Untuk bisa menerbangkan drone Rise Telo ini dalam bentuk lintasan melingkar atau Circle Me, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Telo Polygon Flight. Aplikasi tersebut ada untuk Android maupun iPhone iOS ya. Untuk tutorial dalam video ini saya akan menggunakan yang versi iOS ya. Namun jangan khawatir, karena user interface-nya antara yang iPhone maupun yang Android sama saja. Oke, bentuk tampilan ikonnya adalah seperti yang ini, Telo Polygon Flight ya. Kita bisa coba buka untuk melihatnya. Ini merupakan aplikasi buatan seseorang yang berasal dari Jepang ya. Sayang sekali bentuk tampilannya adalah tegak seperti ini ya. Tidak bisa ditidurkan. Sehingga untuk user interface-nya kita akan merasa agak tidak lazim begitu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bentuk user interface-nya. Jadi ini di bawah ini ada indikator apakah Telo sudah terhubung atau belum. Dalam keadaan belum terhubung antara smartphone dengan drone, maka indikator ikon berbentuk drone ini akan berwarna merah. Sementara kalau sudah terhubung, nantinya ikon ini akan berwarna putih ya. Kemudian di sampingnya tuh ada indikator baterai, berapa persen baterai dari Telo yang tersisa ya, nanti kalau sudah terhubung tentunya. Kemudian di pojok kanan bawah ini bentuk produk Grigi merupakan settingan atau konfigurasi terhadap aplikasi ini ya. Di baris paling atas terlihat display FPS dengan angka 5. Ini menunjukkan berapa cepat perubahan tampilan gambar di display pada aplikasi ini ya. Ini bisa digeser. Saya tinggikan saja maksimal 25. Kemudian juga untuk kecepatan di video yang akan dibuat, ini bisa kita atur juga. Oke, saya atur ke maksimal aja. Lalu ini untuk manual control, ini merupakan angka kecepatan terbang drone ketika kita menggunakan virtual stick yang ada di aplikasi ini nantinya ya. Ini 50 cm kita biarkan. Oke, kita bisa save. Aplikasi Telo Polygon Flight ini bisa kita akses melalui menu yang ada di atas ini, maupun langkah-langkahnya bisa kita lalui dengan memilih tombol panah ini. Ini ke step berikutnya, ini step mundur ke belakang, dan seterusnya begitu ya. Oke. Saya akan pilih pada langkah pertama ya. Langkah pertama ini bisa kita pilih dari menu. Ya. Langkah pertama adalah set polygon. Set polygon itu artinya kita bisa menentukan jumlah sisi bidang lintasan dari drone Rise Telo ini nantinya ya. Untuk jumlah poligon yang paling rendah adalah 4 titik seperti ini. Kita bisa ubah dengan menggeser scroll bar yang ada di sini, atau dengan menekan plus untuk menambah, maupun menekan tombol minus yang untuk mengurangi. Ya, ini makin banyak. Dan ini makin berkurang. Oke. Paling sedikit 4, dan paling banyak adalah, kita geser, maksimalnya bisa 20 sisi ya. Jadi poligon itu kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan kepada
bentuk segi ya. Pada saat ini pilihan ini menunjukkan poligon 20 sisi atau bisa juga kita sebut bentuk segi 20. Pada saat yang paling rendah ini segi 4, sedikit lebih tinggi dari 4, poligon 5 yaitu bentuk segi 5, segi 6 dan seterusnya ya. Oke, jadi pada tampilan pertama adalah mengatur jumlah segi lintasan dari drone ini nantinya. Kemudian tampilan berikutnya ya, set cam atau set kamera. Kita bisa pilih dari menu ini tadi, atau kita bisa juga menggunakan ini aja ya, perpindahan halaman ya, halaman berikutnya dan seterusnya. Oke, halaman berikutnya pengaturan arah kamera. Jadi saat drone ini nanti melingkar, itu arah kameranya ya, itu mau menghadap ke dalam atau melingkar sambil menghadap keluar begitu ya. Defaultnya adalah inside atau arah kamera drone-nya menghadap ke dalam jalur lintasannya yang melingkar itu ya. Kita biarkan ke inside. Lalu berikutnya pengaturan radius atau jari-jari dari lingkaran yang akan dibuat ya. Ini paling kecil radiusnya adalah 30 cm. Jadi misalnya drone ini berada di sini, maka yang pusat lingkaran dia akan melingkar itu 30 cm dari depan sini. Jadi sekitar ini drone ini akan melintas dengan titik pusat sekitar 30 cm, misal di sini ya. Dia akan melintas begitu. Lingkari ke 30 cm. Sejauh 30 cm itu. Oke, dan maksimalnya kita bisa lihat bisa sejauh 650 cm atau 6,5 meter ya. Oke, sedangkan default dari aplikasi Tello-nya yaitu Tello Up, untuk fungsi circle hanya sejauh sekitar 1 meteran begitu. Selanjutnya setelah kita atur radiusnya, misalnya saya ingin saat ini kita coba radius yang paling kecil aja ya, 30 cm. Berikutnya kita pindah ke halaman selanjutnya, set speed. Ini merupakan kecepatan gerakan drone-nya ya dalam membuat lingkaran itu. Paling rendahnya 20 cm per detik dan paling cepat adalah 100 cm per detik atau 1 meter per detik. Oke, kita biarkan kembalikan ke yang paling lambat. Halaman berikutnya adalah set flight plan. Salah satu kelebihan aplikasi Tello Polygon Flight ini adalah kita bisa mengatur ketinggian dari drone di saat mencapai satu sudut poligonnya ya. Tadi di awal kita sudah menentukan bahwa kita akan menggunakan segi 8 ya. Kondisi defaultnya 8 sudut poligon itu, drone ini akan berputar dengan ketinggian semua di 1 meter. Jika dibutuhkan kita bisa mengatur misalnya pada saat awal 1 meter, lalu pada sudut kedua kita meningkat ke 120 cm misalnya. Gini. Cukup tinggal digeser-geser aja. Lalu pada titik ketiga kembali ke 1 meter lagi. Titik keempat naik ke 120 cm. Titik berikutnya kembali ke 100 cm. Lalu titik ke-6 misalnya kita lonjak ke 160. Gitu ya. Ini 150 ya, 150 aja lah. Lalu kembali lagi kembalinya misalnya ke 120. Lalu ketinggian di titik ke-8 adalah kembali ke 160 dan kembali ke titik 1 artinya mengulang lagi kembali ke 100 cm. Jadi ini bisa diatur ya untuk ketinggian pada tiap titik poligonnya ya. Langkah selanjutnya, oke, ini merupakan menu saat kita mengeksekusi gerakan melingkar yang sudah kita atur tadi ya. Saat ini di tengah layar ini tertulis no image karena memang antara drone dengan smartphone ini belum saya hubungkan ya. Jika ini sudah terhubung, nanti akan ada image-nya muncul di sini. Kemudian di bawahnya dari gambar image ini merupakan tadi tampilan flight plan kita.
dan di bawahnya terdapat perintah-perintah untuk mulai mengeksekusi pergerakan melingkar itu ya. Sekarang kita coba hubungkan dulu drone dengan remote-nya. Tapi tidak saya terbangkan di sini ya. Sekedar untuk menghubungkan antara drone dengan smartphone saja. Saya yang pilih yang Telo ini sudah. Nah, kita bisa lihat ya. Pertama kali tampilan di display ini sudah menunjukkan tampilan yang tampak di depan kamera Telo ya. Kemudian di bawah kita sudah bisa lihat kondisi persentase kapasitas baterai yang masih tersisa, yaitu 41%, dan icon yang tadinya berwarna merah ini sudah menjadi putih, artinya sudah terhubung. Nah, pada saat ini ada 3 submenu, yaitu motor, flight plan, dan recording. Motor ini untuk mengatur take off maupun landing, serta menggerakkan secara manual ya. Terus untuk flight plan ini untuk kita memulai eksekusi dari gerakan terbang melingkarnya atau untuk menghentikannya ya. Oke. Lalu untuk recording adalah fungsi untuk merekam tampilan yang ada di sini. Jadi membuat video dari gerakan memutarnya drone Rise Telo ini ya. Baik, kita coba langsung saja prakteknya pada pesawat Telo ya. Pertama kali kita coba yang poligonnya 4 saja dulu. Kemudian arah kamera ke dalam. Dan untuk radiusnya atau jari-jarinya pendek saja 20 cm. Kecepatannya juga paling rendah 20 cm per detik. Dan untuk flight plan-nya semua saya ratakan ya. Ketinggiannya saya buat 170 cm saja dari bawah ya, dari tanah ya. Dalam hal ini saya dari atas bangku nih. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Oke, kita take off. Maka drone-nya take off. Kita tunggu sesaat sampai stabil dan tombol pada flight plan bisa dipilih ya. Nah, sekarang sudah bisa kita lakukan start. Ya, dia akan naik ke ketinggian yang sudah saya tentukan tadi. Ini langkah pertama, titik kedua, titik ketiga, dan menuju titik keempat, dan drone-nya kembali lagi ke titik 1, mengulangi siklusnya terus berulang-ulang sampai kita hentikan ya. Berikutnya kita coba percobaan kedua dengan sedikit variasi dari yang pertama tadi ya. Untuk jumlah poligonnya saya buat 8 sisi. Dan kemudian untuk kamera tetap masuk ke dalam. Untuk jari-jari saya tetap pasang 30 cm karena kita mencobanya di tempat yang sama ya, di teras saya ini yang tidak terlalu luas. Lalu berikutnya untuk kecepatan tetap 20 cm per detik. Dan untuk flight plan kita sedikit variasi ya. Untuk ketinggian pertama saya atur 130 cm. Titik kedua juga, titik ketiga saya naikkan ke 150 cm, titik keempat turun lagi, titik kelima naik lagi 150, titik ke-6 7 sampai 8 gonta-ganti antara 150 dan 130 ya. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya. Kita coba take off. Kita tunggu sesaat sampai tombol startnya bisa kita pilih ya. Start dari flight plan. Oke, sudah muncul. Kita langsung tekan tombol start. Dan dia drone-nya mulai bergerak sesuai dengan flight plan kita tadi ya. Sekarang sudah berada di titik kedua. Titik ketiga naik ke atas. Lalu bergerak ke titik keempat sambil turun. Titik kelima naik lagi ke 150 cm. Titik 6 turun lagi ke 130. Titik ke-7 naik lagi ke 150 cm. Titik 8 kembali turun ke 120 cm ya. Dan demikian seterusnya sampai kita stop aktivitas dari flight plan ini. Berikutnya saya mau coba fasilitas virtual joystick yang ada pada aplikasi ini.
Agak gugup juga pakainya nih, soalnya tata letak tuasnya berbeda dengan yang biasa saya gunakan ya, yaitu mode 2 ya. Ini tuasnya mungkin mode 1 kali ya. Untuk throttle pakai tuas kanan ke depan belakang. Untuk gerakan pitch atau maju mundurnya drone pakai tuas yang kiri. Tapi untuk yaw tetap pakai tuas kiri. Begitu pula untuk scroll kiri kanannya tetap pakai tuas yang kanan. Selain tidak terbiasa, user interface model portrait atau tegak begini juga membuat jarak antara kedua tuas jadi berdekatan, menambah kesulitan baru. Ya emang sih fitur kendali manual ini lebih bersifat tambahan aja pada apps Telo Polygon Flight ini. Gunanya semisal untuk menerbangkan Telo ke posisi yang tepat sebelum pola penerbangan poligonnya dimulai. Atau bisa juga sebaliknya untuk menempatkan Telo ke posisi tertentu setelah selesai eksekusi flight plan-nya ya. Ya, jadi kesimpulan saya terhadap aplikasi Telo Polygon Flight ini, untuk sisi positifnya yang pertama tentunya adalah lumayan bisa kita dapatkan secara gratis ya. Terus kemudian pemakainya juga mudah. Kita tinggal mengikuti step-step menu yang ada. Namun untuk sisi negatifnya ada dua hal yang ingin saya catat di sini. Yang pertama, mode pemakaian handphonenya adalah tegak begini. Itu kurang nyaman untuk pengendalian drone secara umum ya. Kemudian yang kedua, untuk pengendalian secara manualnya, dia menggunakan mode 1 ya. Tidak biasa kita gunakan di sini, yaitu mode 2 yang biasanya kita gunakan, di mana throttle itu di sebelah kiri dan pitch dan roll di sebelah kanan ya. Kalau di aplikasi ini tidak ada pilihan untuk mengubah mode 1 dan mode 2. Pengendalian sudah di-fix ke mode 1. Jadi demikian untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan ada gunanya bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.